Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, kita akan menyimak dan mendengarkan bersama debat antara apologet Kristen Indonesia dan para polemikus Islam. Dalam debat ini, para polemikus kepanasan melihat penjelasan tentang apologet Kristen Indonesia ini tentang Alkitab, bagaimana Alkitab menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Dia adalah jaminan keselamatan itu. Mari kita dengar penjelasannya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Ini dia videonya. Hai, Ya, nama dan saya- ini Anda Muslim? Ya, Muslim. Bisa nggak Anda duduk di tempat atau di suatu tempat yang jelas gitu? Soalnya Anda gelap-gelapan ini, saya nggak jelas ini. Oh, ya. Nah, ya, ini, begitu. Anda Islam? Nah, Islam. Nah, kenapa? Saya Kristen. Kenapa kalau orang Islam mau ngomongin Allah dan Muhammad suka nggak pakai baju? Kenapa? Itu kan Karena memang selayaknya begitu ya. Oh, karena memang sepantasnya. Kalau bicara baju. Oke, silakan Bang. Apa yang ingin mau Abang sampaikan? Silakan. Itu suap gitu lah, maksudnya panas. Iya, karena kan kalau ngomongin Allah dan Muhammad kan memang panas. Bukan. Nggak ada panas, tergantung amal ibadahnya itu, Bang. Tergantung amal ibadah. Nggak makin nggak nyambung lagi. Lord Haris lagi nih teman-teman. Nah, gitu loh. Kalau ibadahnya kita nggak bagus, positifnya apa Oke, gitu loh. oke, baiklah. Coba apa yang ingin Abang sampaikan? Silakan Bang. Gini loh, Bang. Tutup kamera tau. Tutup kameranya tuh. Gini loh, Bang. Ngomong sama orang pelan-pelan ya. Anu, Apa yang mau Abang sampaikan? Silakan. sebenarnya kan abang ini kan yang diciptakan itu dari mana, Bang? Abang tuh loh yang hidup itu loh yang ada di dunia ini, sebenarnya abang itu dari mana, siapa yang menciptakan abang gitu loh. Hidup yang dunia ini sebenarnya Abang ini tuh yang menciptakannya. Ini kan Aduh, ini makin Abang parah. juga maksudnya. Oke Bang, sebentar. Hari ini saya mau cari yang waras dulu ya Bang ya, karena sulit ini Bang. Oke, sebentar. Nanti Abang belajar bahasa Indonesia. bisa jawab. Abang yang diciptakan Enggak, itu Abang dari belajar mana, bahasa Bang? Indonesia Nggak dulu. bisa jawab. Nanti setelah Berarti belajar abang bahasa Indonesia baru naik bengong, lagi sini ya. goblok, gitu loh. Marah-marah dia. Iya, Mas. Makanya ada yang Oke lah. jawab dulu. Kita naik. Aduh, nanti gini teman-teman. Kalau kita ngobrol sama Lord Haris, lama-lama kita kembar sama dia. Cobalah, ayo muslim-muslim yang sekolah ya teman-teman. Tolong teman-teman. Please, muslim-muslim yang sekolah, ustadz-ustadz, itulah yang naik lah. Jangan yang, aduh. Oke, kita kasih naik ada Bombay interior. Ya, silakan Bombay interior, nyalakan kamera Anda. Oh, Kristen. Sebentar ya, teman-teman. Tolong ya teman-temannya, teman-teman mengerti. Ini channel bukan buat diskusi antar iman ya teman-temannya. Kita diskusi lintas iman teman-teman. Ada yang ini ke saya, pengen ngobrol sama saya Kristen. Ada satu orang, kalau dia naik nggak apa-apa saya naikkan. Oke, Syafri Abang, silakan. Silakan nyalakan kamera bro. Syafri Abang. Syafri. Ya. Ya. Selamat malam Bang Syafri. Apa kabar? Malam Bang Idis. Oke. Sehat Bang Idis. Puji Tuhan sehat Bang Syafri. Apakah Bang Syafri seorang muslim? Muslim. Oke. Saya sudah lama sekali membuka siaran live begini Bang. Saya hampir putus asa Bang nyari orang Islam yang agak warasan Bang. Hampir putus asa. Ketemunya banyaknya yang nggak waras gitu. Diajak ngobrol pun nggak nyambung begitu, nggak nyambung. Nah, saya harap nih Abang nih adalah Islam yang agak cerdasan dikit, karena selama ini yang saya ajak orang Islam itu IQ-nya sama dengan gorila. Nah, makanya saya pengen Bisa, ngobrol. Bang Idis. Oke, baik. Bang, Bisa, sebelumnya saya pengen tahu dulu Bang. Ini kan temanya wajibkah menjadikan Muhammad sebagai Tuhan? Nah, makanya sebelum ke sini saya pengen tahu dulu Bang. Ya. Gini aja. Saya kan orang Kristen. Ya. Apakah saya menjadikan Allah sebagai Tuhan? Kalau saya Bukan Bang, saya kan Kristen. ya, Apakah saya menjadikan Allah itu sebagai Tuhan? setahu saya kalau bagi umat Kristen yang menjadikan Tuhannya yaitu Yesus. Bukan itu pertanyaan saya Bang. Abang juga kayaknya.
Enggak. Abang itu kayaknya IQ-nya sama. Bang, tolong perhatikan pertanyaan saya. Ya, Apakah saya menjadikan Allah sebagai Tuhan? iya. Saya menjadikan Allah sebagai Tuhan saya. Aduh, gawat. Kupikir ada mereka yang cerdas, teman-teman. Karena kan Allah kan bapaknya Isa kalau dalam Kristen. Bang, berarti abang setuju bahwa Allah itu Bapa? Setuju? Di dalam Al-Quran Bang dikatakan bahwa Allah itu tidak punya anak. Bagaimana mungkin Allah itu Bapa? Dia tidak, bukan pengertian anak di dalam Tuhan itu kan bukan berarti dia anak yang dilahirkan dari jasmani. Itu kan anak yang dimaksud dengan Roh Kudus. Berarti abang setuju? Berarti abang, sebentar, ini abang benar-benar Islam. Islam. Tapi abang setuju kalau Allah itu dipanggil Bapa? Setuju? Buset. Bang, sebentar. Aduh, ada berisik banget itu, Bang. Aduh. Bisa nggak disuruh diam dulu itu? Aduh, sebentar, sabar ya. Ini Muslim agak lain ini teman-teman, karena dia bilang Allah itu Bapa. Abang Vigo? Ya, coba Bang silakan nyalakan kamera Bang Vigo. Ya, Bang Vigo Muslim. Muslim Bang Edis. Oh, Muslim. Bang Edis. Aku mau tanya dulu Bang Edis, kangen nggak di Indonesia ini Bang Edis ya? Ini Bang. Iya, jelas kangen lah. Jelas kangen kalau misalnya. Ini kopi. Tapi yang nggak bikin kangen kadrun. Seandainya Indonesia tanpa kadrun, maka Indonesia itu adalah surga, saudara-saudara. Oh gitu. Iya. Gini kopi ini Bang Edis tuh. Iya. Nah, ini contohnya yang sini nih. Ini di Bekasi nih, Bekasi. Oke, kita kembali ke tema Bang. Jadi Bang Vigo, abang ini kan Muslim. Muslim Bang. Nah, setahu abang, Allah itu Bapak bukan? Allah itu Bapak. Enggak lah, Tuhan lah. Nah, tuh, katanya bukan Bapak tuh. Coba cari Bang. Gini, karena gini, menurut Islam, Abang Vigo ini Allah itu bukan Bapak. Menurut Anda Allah itu Bapak. Jadi saya bingung yang mana. Coba kalian berdua dulu lah. Itu kalau bisa suruh diem dulu lah, itulah yang berisik itu. Aduh. Yang berisik itu suruh, oh diem dulu gitu ya, bilang gitu. Ayo silakan. Bagaimana Bang Vigo? Apa itu? Itu kata Bang Edis itu Allah sebagai Bapa itu. Ya, kalau menurut Nabi ya Allah, ya Nabi ya Nabi. Kalau saya menurut saya yang dikatakan dengan Bapa itu kan bukan berarti Bapa yang melahirkan kita. Jadi kita ini asalnya dari ruh yang ditiupkan oleh Allah. Jadi wajar saja kalau kita bisa membapakan Allah kan gitu. Karena ruh itu yang hidup kita sejati itu, kalau kita tahu sebagai kita mengenal Allah yang sejati, ruh kita ini kan dia, kan gitu. Nah, jadi wajar kita panggil dia Bapak. Nih ada muslim versi lain nih teman-teman. Bahwa Allah itu adalah Bapak. Bang Edis, ya. Kebetulan saya kan dari tasawuf Bang Edis. Dari tasawuf. Iya. Nah, jadi kalau pelajaran tasawuf itu kan mengenal diri Bang Edis. Sebelum kita mengenal agama kita harus mengenal Allah dulu. Iya, karena cuma masalahnya di tasawuf itu Bang Edis, mulanya agama mengenal Tuhannya. Apabila kau sembahyang, kau sholat, kau nggak kenal dengan Tuhanmu siapa, maka sholatmu itu tidak sah. Iya, masalahnya begini Bang, ini tasawuf ini kayaknya kitab sucinya bukan Al-Quran. Al-Quran Bang Edis, Al-Quran. Nah, masalahnya di dalam Al-Quran itu tertulis begini, Maha suci Allah dari mempunyai anak. Betul nggak? Ya, betul. Nah, makanya bagaimana mungkin abang panggil dia Bapak sedangkan dia itu anti, nggak mungkin punya anak. Sekarang begini Bang Edis, arti kita kan harus tahu dulu arti Bapak itu apa. Bapak itu kan bukan berarti hanya harus sekedar seorang ayah. Berarti Quran salah paham. Bukan salah paham, pengertiannya dulu Bang Edis. Nah, terus apa maksudnya Quran mengatakan Maha suci dia dari mempunyai anak? Bukankah itu adalah membantah pernyataan-pernyataan orang-orang Nasrani dan Yahudi yang mengatakan bahwa dia itu adalah Bapa? Benar. Bapak itu. Iya, makanya saya bilang berarti Quran itu salah alamat, Bang. Bukan salah alamat, Bang Edis. Bukan salah alamat. Begini Bang Edis, saya terangin dulu ya. Pengertian Bapak, pengertian di Al-Quran itu yang mengatakan Maha Suci Allah tidak beranak tadi, maksudnya tidak beranak tadi, itu maksudnya Allah itu kan sang pencipta. Sekarang begini Bang Edis, di dunia ini ada dua hal
yang ada, dia tidak dicipta, tapi dia pencipta. Tapi dia diciptakan, tapi dia tidak bisa mencipta. Bukan masalah Kan gitu? pencipta atau tidak pencipta, Bang Syarif. Gini loh. Al-Qur'an dengan tegas mengatakan lam yalid wa lam yulad. Bukan Walam begitu, Bang yulad. Vigo? Ya, benar. Bukan Benar. begitu, Bang Vigo? Ya. Iya, dia tidak beranak dan juga diperanakan. Itu Benar. tegas mengatakan. Lalu kenapa Anda Benar. mengatakan dia itu bapak? Bapak itu kan bukan berarti harus beranak, Bang Edis. Contoh gini, Bang Edis. Bang Edis misalnya ada anak kecil yang Bang Edis memanggil Bang Edis bapak, bukan berarti itu anak Bang Edis. Iya kan? Memang itu anak Betul, Bang saya Edis. paham. Justru makanya itu. saya bilang lalu apa maksud Quran mengatakan dia tidak beranak? Karena dia maha tunggal, zat tunggal, Bang Edis, tidak diciptakan dan tidak diciptakan, nggak tapi nyambung. mencipta. Tidak diciptakan, tapi menciptakan, karena dia Oke, tertunggal. sekarang begini. Ya. Orang Kristen menyebut Bapa di sorga. Anda Ya. sudah mengakui bahwa Bapa di sorga itu adalah sang pencipta. Mengakui. Oke, Sangat mengakui. sang pencipta itu punya anak nggak? Dia tidak punya anak, tapi Nah, punya berarti Roh Kudus. Punya, berarti makanya beda, Bang. Kalau di tempat kami dia punya anak. Ayo. ya pengertian anak itu kan utusan, Bang Edis, utusannya. Makanya dia mengatakan karena dia menghormati Allah. Oke, Nabi kalau Isa begitu tadi atau kalau Yesus- begitu yang sedang Dengar dulu. dibicarakan Dengar dulu, Bang Al-Qur'an Edis. siapa, Bang? Dengar dulu, Bang Edis. Yang makanya Isa atau Yesus itu memanggil Allah Bapa itu karena apa? Karena dia menghargai Allah tadi, menghormati sang pencipta tadi. Makanya karena dia diciptakan ke dunia untuk menerangi jalan bagi umatnya, kan gitu, bagi umat Yahudi pada saat itu, bagi Bani Israel. Sebentar ya Bang Vigo ya. Saya mau serius dulu ngobrol sama ini. Sabar dulu Bang Vigo, saya taruh debat dulu. Gini. Nah. Bang Syarif. Ya. Kepada siapa sebenarnya Al-Qur'an mengatakan bahwa Allah itu tidak punya anak? Telah kafirlah orang-orang yang berkata bahwasanya Al-Masih itu adalah anak Allah, betul? Ya, betul. Nah, betul. Ada lalu dikatakan Maha Suci Allah Ya. dari mempunyai anak, hampir-hampir saja langit pecah, betul? Betul. Lalu dikatakan lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan juga tidak diperanakkan, betul? Betul. Nah, yang menjadi pertanyaan saya sebenarnya kepada umat yang salah prasangka umat siapa? berpraduga salah, Bang Edis. Oke, Berpraduga salah, Bang umat Edis. apa itu? Kepada umat muslim yang berpraduga salah. Janganlah, maksudnya kita ini tidak boleh menduga sebelum kita untuk mengetahuinya, kan gitu. Itu maksudnya. Jadi dia memberitahu kepada umatnya, janganlah kau salah karena aku memang tidak beranak, kan gitu. Tapi Berarti ada karena umat Yesus- muslim? Berarti umat muslim tadinya mengira bahwa Allah punya anak. kan karena perkataan Yesus memanggil Bapa tadi, Bukan, kan bukan. gitu. Tadi begini Bang Syarif. Tadi kan Ya. ayat-ayat itu ditujukan kepada umat muslim sendiri. Ya. Nah, bahwasanya ada umat muslim yang mengira bahwa Allah punya anak. Tidak, kalau umat muslim tidak pernah mengira Loh, bahwa tadi katanya umat muslim. Tadi kata Bang Syarif umat muslim. Maksudnya gini, Bang Edis, maksudnya gini, salah pemahaman karena dia tidak mengetahui, tidak mengetahui, dia salah untuk memahaminya apa yang dimaksud dengan tidak beranak dan tidak diperanakan itu. Mereka tidak mengetahui itu, maka diterangkanlah di situ ayatnya, keluarlah ayat yang berbunyi qul huwallahu ahad, Allahus somad. Itu keluarlah di situ. Aduh, saya Makanya makin bingung. Sebentar, coba saya tanya dulu muslim yang lain dulu. Saya makin pusing nih, Bang. Aduh, makin gak jelas, teman-teman. Makin gak jelas, teman-teman, ajaran Islam ke belakang ini, teman-teman. Coba Jiwa Ksatria. Halo, Bang. Halo? Ya, halo. Jiwa Ksatria. Ya, silakan, Bang. Nyalakan kamera, Bang. Abang muslim? Enggak, gua nyimak aja, Dis. Lanjut. Gua turunin. Oke, baik. Ini gimana, teman-teman? sebenarnya gini, Bang Edis. Nih kita, kalau saya baca konteks Bang Edis yang di atas, wajibkah menjadikan Muhammad sebagai Tuhan, gitu Bang Edis. Sebenarnya ini begini, Bang Edis, saya mau mengungkapkan itu. Sebenarnya umat muslim itu tidak Sebentar, Luri. Halo, Luri. Halo. Oke, baik, kita turunkan dulu ya. Ya, gimana, Bang? Gimana? Sebenarnya umat muslim itu tidak menuhankan Muhammad. Jadi mereka tuh sebenarnya kayak seperti saya gitu kan. Kalau saya dulu aja deh. Jadi kalau saya tidak menuhankan Muhammad, sebab kenapa? Kita nih di dunia sebenarnya umat muslim, umat Kristen, umat Buddha atau Hindu yang sama semuanya, berasal dari satu Tuhan yang menciptakan. Iya kan? Terjalin perbedaan itu karena antara kita dan
antara umat Nasrani dan umat Muslim ini tidak pernah sinkron. Sebetulnya mereka sebenarnya sama. Iya kan? Dengan satu Tuhan. Cuman karena mereka selalu mengatakan Tuhanmu, Tuhanku, Tuhanmu, Tuhanku. Jadi seolah-olah Tuhan Kristen sama Tuhan Islam itu beda. Tapi sebenarnya sama. Iya justru Kan gitu. itu bang, justru itu yang saya bilang, makanya orang Islam ini mengklaim bahwa Tuhannya mereka sama kami sama, padahal nggak sama. Makanya saya bilang lah, disitulah kalian saya anggap sakit. Bang, Tuhan kami dengan Tuhan Anda itu nggak sama bang. Sekarang di mana datang tidak samanya? Saya tanya Bang Medis. Datang tidak samanya di mana coba? Contoh misalnya. Di dalam ajaran kami, Tuhan kami itu menjanjikan hidup yang kekal nanti di kehidupan yang akan datang. Ya kan? Itu hidup seperti malaikat di surga, tidak kawin dan dikawinkan. Ya, betul. Nah, sementara Tuhan Anda di dalam Al-Qur'an itu menjanjikan gadis-gadis yang berpayudara besar. Ya. Kan beda, Bang. Jadi begini, Bang Edis. Bang Edis. Jadi Quran itu kan sebenarnya perumpamaan, Bang Edis. Kita tidak bisa menafsirkan apa yang dikatakan Quran dengan secara langsung gitu loh, Bang Edis. Sama dengan seperti pepatah. Pepatah mengatakan besar pasak daripada tiang. Kita sebagai penerima, kita tidak bisa menerima langsung besar pasak daripada tiang itu kita artikan kita ambil pasak yang gede dengan tiang yang kecil, tidak. Tapi besar pasak daripada tiang itu ada arti dan maknanya, Bang Edis. Oke, jadi apa maksudnya? Dengar, Bang Edis. Sebenarnya kata Tuhan, kata Al-Quran tadi yang dimaksud Bang Edis ada bidadari, ada ini kan gitu, Bang Edis. Sebenarnya mereka menceritakan keindahan di sorga, begitu. Bukan berarti kita nanti saya mati nanti ada bidadari saya. Bagaimana saya ada bidadari di sana? Orang di sorga itu kita tidak ada nafsu. Orang di sorga itu kita suci loh. Bagaimana ada? Sementara kita yang Muslim ini, Bang Edis, kita meninggal itu kan bukan berarti kita mati. Yang mati itu jasad kita, Bang Edis. Roh kita kan tidak mati, roh kita tetap hidup kembali kepada Tuhannya, kembali kepada yang punya roh. Kan gitu, Bang Edis. Nah, jadi yang dikatakan dengan bidadari itu, Bang Edis, kenikmatan yang ada di surga itu yang kita alami, itulah seperti kita bandingkan di dunia, kita mendapat seorang bidadari yang cantik. Itu perumpamannya, Bang Edis. Oke, sebentar. Anda menghilangkan kata-kata berpayudara besar atau montok. Berarti maksud daripada payudara yang besar itu apa? Maksudnya, Bang Edis, itu payudara. Enggak ada Al-Quran mengatakan, di dalam Al-Quran mengatakan payudara montok, Bang Edis. Ada, gimana kok nggak? Ada. Coba, Bang Edis, Bang Edis buka. Ada Al-Quran di situ? Ada. Nih. Oke, coba dicek An-Naba 33. An-Naba 33. Waduh, berat ini dia. Pantesan dia masih Islam, saudara-saudara. Coba di surat An-Naba. Sebentar ya, Bang Edis. Ya, santai. Sudah ketemu? Bentar. Ya. Dia karena tulisannya kecil-kecil, mata saya kurang ini, Plak. Bilang aja jarang buka Quran. Ya teman-teman, sambil menunggu dia, ya teman-teman, sekali lagi teman-teman ya, saya ada ditulis di sini kolektor, lihat di profil saya teman-teman ya. Silakan teman-teman mampir ke profil saya teman-teman, sekali lagi ya. Mari kita sukseskan pendirian Rumah Apologet. Pada teman-teman yang belum tahu atau belum pernah ya teman-teman, silakan teman-teman, makasih topinya ya, mampir ke profil saya untuk melihat link ataupun tata cara bagaimana teman-teman bisa mensupport saya lewat yang tertera di layar saya ya teman-teman ya. Ya, walaupun mereka agak lama, nggak apa-apa, kita santai-santai dulu. Atau teman-teman yang masih bingung, teman-teman ya, teman-teman yang bingung, yang nggak tahu bagaimana cara mensupport saya teman-teman, langsung di sini teman-teman tuh. Ya, sudah saya tampilkan di situ. Sebentar saya turunkan sedikit. Nah, itu teman-teman ya. Silakan teman-teman ditangkap layarnya, screenshot. Bagi teman-teman yang belum pernah sama sekali berkolekte ya, kolekte ini hanyalah 1 kali seumur hidup teman-teman ya. Kolekte untuk Rumah Apologet 1 kali seumur hidup di BRT ya, BR ya, anda tahu lanjutannya, kemudian nomornya itu yang di layar. Silakan teman-teman tangkap layar. Mari teman-teman berkolekte pendirian Rumah Apologet di situ. Ya, silakan Bang Syarif. Ini lama sekali ya Bang ini. Ayo silakan. Jangan lama-lama Bang. Bang Edis. Waduh, lama sekali dia teman-teman. Udah nih, Bang Edis. Silakan. An-Naba 33, silakan dibaca. Ya, tidak, di sini tidak ada dikatakan dengan payudara, Bang Edis. Coba dibaca, apa bacanya di situ? Dan gadis-gadis montok, Bang Edis. Ya, yang gadis-gadis montok. Iya, tapi tidak dikatakan di situ tuh. Yang montok itu apa? Apa yang montok itu?
Iya maksudnya Bang Edis, itu kan Sebentar, saya perumpamaan. tanya dulu Bang sama Edis. Bang, apa yang montok itu? Montok itu banyak Bang Edis, bukan berarti Apa? payudara aja. Mukanya? Atau bagaimana? Atau hidungnya yang montok? Aduh, abang ini. Makanya aku bilang bang, salah satu penyebab abang masih Islam itu karena abang nggak tahu isi Al-Quran. Bukan. Kalau saya, Ah. ya begini Bang Edis. Hmm. Saya menganggap saya tidak mengambil suatu kesimpulan yang dimaksud gadis montok itu perumpamaannya. Bagi saya ada Bang Edis perumpamaannya seperti menikmati kita di surga itu kita tinggal indah, tinggal senang. Apa yang kita Iya, mau, tapi kenapa dapat. kenapa harus digambarkan dengan perempuan yang besar susunya? Kenapa? Dia tidak ada mengatakan Apakah payudara, gara-gara Bang Edis. umat Islam? Apakah gara-gara umat Islam kelakuannya dulu seperti itu? Mereka adalah satu golongan, satu kaum yang pemburu gadis-gadis yang berpayudara besar, sehingga Enggak. dijanjikan oleh Tuhan mereka seperti itu. Itu kan penerjemahan ini kan kita tidak bisa kita. Gini Bang Edis. Bang, ketika kita ingin menggerakkan orang, maka orang Ya. itu harus digerakkan dengan kesukaan mereka, betul tidak? Ya, Saya kasih contoh Bang ya. Saya punya Ya. teman-teman di gereja. Misal, ini permisalan. Oke? Ya. Nah, teman-teman saya di gereja ini, misalnya nggak ada yang senang bola. Nggak ada yang senang bola. Nggak ada. Jadi kalau saya memancing mereka, saya menggerakkan mereka dengan bola, dengan tontonan sepak bola, mereka nggak ada yang berangkat. Karena mereka nggak suka bola. Lain kata, kalau ngomongin BBQ, tahu BBQ, daging panggang? ya. Mereka Ya. pada datang karena mereka senang barbeque. Misalnya seperti itu. Nah, Ya. di dalam agama Islam diiming-imingi ya atau dijanjikan dengan yang namanya tadi gadis-gadis berpayudara besar, bersusu besar. Bagaimana mungkin mereka diiming-imingi dengan susu besar kalau mereka memang nggak suka susu besar? Sebenarnya Makanya saya curiga bahwa pengikut Nabi Anda adalah satu golongan orang-orang yang memang pemburu gadis-gadis yang bersusu besar. jadi disitulah Bang Edis. Gimana? Begini Bang Edis, begini Bang Edis. Disitulah tadi, saya kan tadi mengatakan ke Bang Edis, itu tuh kan perumpamaan Bang Edis. Ibaratnya keindahan yang ada di dunia, kayak gitu kan. Ibaratnya kita di sana itu kita menceritakan yang indah-indah, Tuhan menjanjikan yang indah-indah kan gitu Bang Iya, Edis. kalau Di memang surga. Anda katakan itu adalah perumpamaan, kenapa perumpamaannya itu adalah hal yang berhubungan dengan susu yang besar? Nggak ada di situ dikatakan payudara Bang Edis. Coba dibaca lagi. Iya, gadis montok. Saya sudah baca, gadis montok. Kalau yang gadis ada. montok, apanya yang montok? Ya itu kan ibaratnya menurut pandangan kita kan menurut Enggak, saya pandangan tanya kita cuma, Bang Bang, Edis. yang montok itu apanya? Betisnya kah, Ya udah. dengkulnya kah, apanya yang montok? Apanya yang montok, yuk? Ya udah, maksud saya nggak usah itu di apalah. Maksudnya itu kan perumpamaan. Kalau saya bagi saya pribadi nih Bang Edis. Bang, ini Saya sebentar ya. Saya tampilkan di sini ya, Bang ya. Saya tampilkan di sini. Nih, saya tampilkan di layar. Nih ya, saya balikkan ini. Saya balikkan. Nih ya. Ini dijelaskan, Bang. Dijelaskan di sini. Di tafsirnya ini ya, dijelaskan di sini. Apa di sini dikatakan? Ya. Di sini Ya. dikatakan dan Allah sediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati, bidadari yaitu gadis-gadis cantik jelita berpayudara montok yang umur mereka sebaya. Payudara Bang, ini ngomongin payudara. Makanya aku bilang, apakah Muhammad dan teman-temannya itu adalah orang-orang yang suka dengan payudara? Sebenarnya itu tadi saya bilang Bang Edis. Kita tidak bisa berpedoman ke tafsiran yang seperti itu. Berarti ini Di tafsiran balik sesat. Tafsir itu bukan sesat Bang Edis. Di balik Waduh, bukan tafsir itu sesat tapi ada- ini saya makin bingung Maksudnya gini, ngomong Bang Bang Edis. ini. Bukan bingung Bang Edis, bukan bingung. Hmm. Kita tidak bisa berpatokan itu sama seperti tadi saya katakan dengan kata pepatah besar pasak daripada tiang. Kan banyak pepatah-pepatah tuh Bang Edis. Betul Bang, saya Ah. mengerti arti besar pasak kita ambil daripada maknanya. tiang. Itu bukan berarti Ya. berbicara soal pasak. Bukan Ya, benar, berbicara kan soal gitu. tiang. Tapi berbicara bagaimana ada pengeluaran yang lebih besar daripada pemasukan, kan begitu? Itu dia Bang Edis. Nah, sekarang begini Bang, Ya. itu kan digunakan pasak dan tiang. Karena apa? Ya. Karena masyarakat Ya. memang populer atau memang lumrah dengan pasak dan tiang. Benar. Betul? Nggak Ya. mungkin saya umpamakan kepada masyarakat. Misalnya di sini Bang, saya ini tinggalnya di Amerika Bang ya. Nah, di Amerika sini Bang, saya sudah pergi ke lihat tanaman-tanaman di sini. Nggak ada di sini durian tumbuh Bang, nggak ada. Nggak ada durian tumbuh di sini. Jadi tidak akan mungkin, sebentar Bang, tidak akan mungkin Ya. keluar satu umpama di sini yang menggunakan kata-kata durian. Setuju? Setuju. Nah, sekarang Bang, kenapa perumpamaannya itu di dalam Al-Quran surat An-Naba 33 ini adalah tentang susu? Ya, sekarang begini Bang Edis. Saya tanggapi kata Bang Edis tadi ya. Nah, silakan. Yang ini. Ini dibalik
kita ambil dari terjemahan tadi Bang Edis. Maksudnya gini, mungkin di saat itu, di saat ayat itu keluar, dulu kan zaman di saat ayat itu keluar waktu di Mekah, mungkin pada saat itu di dunia itu kan kita beranggapan seksual itu kan adalah keindahan bagi umat. Kan itu. Makanya saya bilang, Bang. Maka sangat kuat kemungkinan memang Muhammad dan para pengikutnya itu adalah orang-orang yang suka dengan payudara besar, betul? Itu saya tidak tahu. Maksudnya jangankan kalau mereka tidak suka dengan payudara yang besar, bagaimana mungkin di sini janji Allah itu adalah soal bahwa hadiah mereka itu adalah gadis-gadis yang payudaranya besar. Sekarang gini Mbak Des, saya sendiri, saya nggak munafik, menurut saya laki-laki kan, saya laki-laki ya, saya laki-laki nih, saya nggak munafik. Saya sendiri sebagai laki-laki saya suka dengan melihat yang indah. Berarti Muhammad suka dengan gadis berpayudara besar. Ya namanya manusia kan, namanya sebentar, kita manusia sebagai laki-laki. Apakah Muhammad suka dengan perempuan berpayudara besar? Itu saya tidak tahu. Aduh, tidak tahu. Iya nggak bisa. Nggak bisa saya mengatakan Bang Edis. Nggak bisa saya mengatakan. Tapi kalau saya pribadi, saya nih Bang Edis, saya suka. Bukan, saya tanya Muhammad, Abu Bakar, kemudian Umar dan para pengikutnya, apakah mereka suka dengan gadis berpayudara besar? Mungkin bisa jadi suka. Nah, itu dia, makanya saya bilang, Bang. Gini loh, Bang. Ya. Kita itu bisa kok membedakan mana nabi, mana penjahat, mana ulama, mana penjahat, kita tuh bisa bedakan. Bisa bedakan, Bang. Bang, nabi ya, kemudian orang-orang benar, orang-orang yang fokus kepada hidup yang akan datang. Bang, mereka itu biasanya, Bang, mereka tidak menghabiskan hidupnya itu dengan gitu loh, Bang. Jadi Abang harus bisa bedakan. Tidak menghabiskan hidupnya dengan duniawi kan gitu maksud kamu? Iya. Benar. Makanya aku bilang, Bang. Makanya itu kan yang diceritakannya. Sebentar, Bang. Kehidupan Muhammad itu sebenarnya menurut Abang itu sangat religius atau dia sangat duniawi orangnya? Kalau Muhammad itu karena dia termasuk bagi saya utusan dari Allah, dia religius. Cuma umat-umatnya kalau religius, Bang, gini Bang, kalau religius di dalam pikirannya apa? Apakah tentang hal-hal yang yang akan datang ataukah tentang susu? Enggak lah, kalau dia kan gini, dia itu kan ayat itu kan diceritakan buat umatnya, Bang. Tapi saya tambahin lagi umatnya, Bang Edis. Saya akan buat umat lagi, Bang. Saya akan perkuat lagi. Bukan buat Muhammad. Oke. Saya akan perkuat lagi sama Bang nih. Ini ada satu ini ya. Nih, menyusui pria dewasa. Abang tahu? Tahu nggak Abang bahwa Muhammad itu menyuruh seorang perempuan menyusui pria yang sudah dewasa? Tahu? Enggak. Nah, makanya aku bilang Abang banyak nggak tahunya. Ya, saya nggak pernah dengar. Oke, saya ceritakan, Bang. Saya ceritakan. Ya, boleh. Ada sebuah hadis. Ya. Hadis itu berbicara mengenai bagaimana ada seorang wanita. Namanya itu adalah Sahlah. Sahlah binti Suhail. Abang klik aja nanti di Google, ketik aja Sahlah binti Suhail. Nah, Sahlah binti Suhail ini punya suami namanya Abu Huzaifah. Nah, suaminya ini punya anak angkat. Punya anak yang bisa dibilang anak buahnya atau budaknya yang sudah dianggap seperti anak angkat sendiri. Namanya Salim. Nah, suatu ketika cemburu ini si Abu Huzaifah ini sama anak angkatnya sendiri. Lalu ngadu Sahlah ini kepada Muhammad. Dia ngomong begini kepada Muhammad, "Wahai Rasulullah, saya melihat di wajah Abu Huzaifah, suaminya dia, ada raut muka cemburu. Sehubungan dengan si Salim yang bebas keluar masuk rumah saya. Padahal dia itu anak angkat kami." Ya kan? Lalu apa kata Muhammad? Tahu nggak apa kata Muhammad? Susuilah dia katanya. Disuruh nyusuin si Salim ini. Lalu apa kata Sahlah? "Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin saya susui dia? Dia itu sudah besar. Bahkan sudah jenggotan," katanya. Muhammad ketawa lalu bilang, saya tahu dia sudah besar. Nah, setelah disusui sama si Sahlah, besoknya Sahlah ini datang lagi sama Muhammad. "Wahai Rasulullah, sekarang suamiku Abu Huzaifah tidak cemburu lagi." Coba Anda mikir, kira-kira apa di benak kepala Anda apa? Coba silakan. Ya mungkin kalau pemikiran saya berat. Makanya ku bilang, Bang, kita ini coba saya tuh makanya terus bertanya, kenapa sih kalian kok mengikuti Muhammad gitu loh? Itu pertanyaan saya. Selama ini, Bang,
yang diketahui orang Islam itu Muhammad itu taunya yang waduh, yang hebat-hebat pokoknya. Sampai orang Islam itu sampai mereka berseru-seru kepada Muhammad, ya Rasulullah. Mereka kan begitu terus. Ya kan, memanggil-manggil Muhammad, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku, gitu kan. Standar ganda, Bang. Kalau orang Kristen memanggil-manggil Yesus, ya kan, Yesus, 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 katanya nyembah Yesus, menuhankan Yesus. Kalau orang Islam, Muhammad, 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 artinya nggak menyembah. Jadi Bang, makanya aku bilang standar ganda, Bang. Makanya aku bilang, saya ini setiap hari bersuruh-suruh ya. Tolonglah kalian ini jangan standar ganda. Atau setidak-tidaknya kalian ngakuin bahwa kalian itu memang pemuja Muhammad. Gitu loh, pengkultus Muhammad. Gitu. Kan enak gitu loh. Terima kasih topinya, terima kasih topinya. Itu Bang. Jadi gimana ya aku bilang ya. Coba itu tadi nih, kembali ke masalah menyusui pria dewasa. Kalau ada wanita dewasa, kemudian payudaranya itu disusui sama laki-laki dewasa, masa Abang nggak tahu apa yang akan terjadi? Aduh, berat saudara-saudara. Aneh kita ini. Gitu loh. Tuh dibilang saya penghujat katanya. Aduh. Gimana nggak ada ini? penghujat, maksudnya ya itu kan mungkin cerita itu kan mungkin bisa jadi fiktif, kita kan nggak tahu kan gitu. Oke, baik. Dibilang ya. Ada, ya. Sebentar. Kalian mengatakan anu ya. Itu fiktif ya? Halo? Cerita sudah menyusui itu. Oke, baik. Nih ya. Saya akan putarkan videonya karena begini, karena kalian kan menganggap ini fiktif, ya. Saya akan putarkan videonya bagaimana hadis itu memang ada. Sebentar, Bang ya. Sebentar, Bang ya. Pelan ya, Bang ya. Oke, coba saya bisukan dulu. Abang saya bisukan dulu karena Bang berisik. Sebentar. Nih, saya akan putarkan teman-teman ya hadisnya. Apakah hadis menyusui pria dewasa ini ada? Kan banyak orang Islam awam gak tahu apa-apa. Ini, beragama Islam cuma ikut-ikutan aja, nol, nggak ada isinya. Nih, dengarkan. Nih. Aturan pemberian ASI untuk ikhwan balik yang sudah besar agar menjadi mahram susuan sesuai hadis Salim Maula Abi Hudzaifah. Jadi masalah susuan, saudara susuan, maka yang pendapat jumhur ulama bahwasanya seorang baru bisa atau anak bisa menjadi anak susuan kalau dia menyusui jika umurnya kurang dari 2 tahun. Kurang dari 2 tahun. Ini hukum asalnya. Nah, bagaimana kalau sudah balik, sudah umur 14, 15, apakah masih bisa menjadi anak susuan? Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Namun pendapat yang dirojihkan oleh Ibnu Taimiyah dan ini pendapat Aisyah radhiyallahu taala anha berdasarkan hadis Salim Maula Abu Hudzaifah, yaitu boleh kalau ada kondisi yang mendesak. Kondisi yang mendesak misalnya seseorang mengangkat anak. Anak itu sudah lama tinggal dengan dia sehingga seakan-akan dia benar-benar orang tuanya. Ya. Maka dalam kondisi begini sang anak boleh menyusui meskipun dia sudah dewasa agar dia menjadi mahram. Adapun caranya. Nah, tuh kan jelas kan? Gimana itu? Masa Anda bilang saya bohong? Itu memang ada hadisnya. Seperti yang saya ceritakan tadi, namanya Sahlah binti Suhail, nyusuin yang namanya Salim. Oh, gimana masa bilang saya bohong? Ah, coba silakan nyalakan kembali ke mikrofon karena tadi saya bisukan. Jadi begini Bang Des. Dengar Bang Des? Dengar. Jadi begini Bang Des. Di situ dikatakannya untuk supaya dia jadi mahramnya keluarga tadi. Betul. Sama dengan disusui itu tadi. Kan gitu. Iya. Dengar, Bang Des. Dengar dulu. Silakan. Dengar dulu. Jadi pada saat itu Bang Des, pada di zaman saat itu, jadi di saat dia menyusui itu jawab. Sudah. Betul, Bang Des. Silakan. Di saat itu Bang Des, susu itu bukan langsung diminum melalui puting. Maksudnya bukan saya ada besar nih, kita menyusui, kita minum dari puting susu ibu tidak. Oke, di mana dibilang di kitab itu bahwa susunya ditaruh gelas, di mana? Ya memang tidak diucapkan di situ, cuma makanya aku bilang Bang, itu adalah karang-karangan kalian. Begini yang saya maksud ini. Pertama, oke, saya katakan sekarang, apakah Sahlah pada waktu itu susunya keluar air, keluar menghasilkan ASI? Bisa jadi, iya, bisa jadi tidak. Jangan bilang bisa jadi gini. Tidak ada indikasi bahwasanya si Sahlah ini punya anak. Tidak ada dia indikasi bahwa dia punya bayi. Bahkan dikatakan bahwa dia mengangkat anak, namanya adalah si Salim. Lalu disuruh nyusui, apanya yang mau diperas orang nggak keluar ASI? Iya kan itu sebenarnya untuk menjadikan syarat supaya dia mahram menjadi mahramnya. Kan iya, gitu, gimana caranya? Yang mau dikasih ke dia susu apa? Kalau air susunya nggak mengeluarkan ASI, susunya nggak mengeluarkan ASI. Berat Bang, makanya aku bilang sama Abang, Bang, sudah saya bilang Bang, saya ingin menyarankan kepada Anda nih, saya kalau menggunakan bahasa yang vulgar nanti Anda tersinggung. Ya udahlah, saya gunakan bahasa yang vulgar. Gini aja Bang, tinggalin Muhammad Bang.
begitu karena Bang kalau Abang ikut Gini, Des. Muhammad jadi seperti itu Bang ajarannya. Abang jawab ya, Des. Abang jawab ya, Des. Dia menyuruh orang Des, si namanya Abang Nisa jawab lah ya, Des. menyusui pria yang sudah dewasa. Dia sendiri Des. kena sihir. Apalagi Bang? Mana Abang ada jawab, Bang Nabi Des. kena sihir? Des. Abang udah pernah dengar Nabi kena sihir? Makasih Kak Remince, makasih Kak. Udah pernah dengar Muhammad kena sihir? Bagaimana mungkin Abang mengikuti orang yang kena sihir? Dia aja kena sihir Bang. Saya gini, Des. Ah. Kalau saya pribadi, Des. Muhammad itu kan nabi, Des. Nabi itu sama kayak kita, manusia juga. Iya kenapa Iya kan? Dia manusia. Anda menjadikan Ya, dia sebagai seseorang yang diikuti, sedangkan dia aja Karena- seperti yang saya bilang tadi kena Bukan, sihir. karena dia diutus. Kan gitu, diutus kepada umat muslim. Bang, itu Kan gitu, Des. omongannya dia, Bang. Dia diutus itu omongannya dia. Nggak ada saksi yang lihat Jibril datang kepada dia, ya kan? Nerima wahyunya juga di tempat yang gelap, di goa. Siapa yang lihat, Bang? Coba. Semua orang bisa. Lia Eden bisa ngomong diutus. Makasih Nur Hasan. Waduh, Nur Hasan. Ini Bang, Nur Hasan, Bang. Kalau dari namanya sih Muslim, Bang. Nur Hasan, Bang. Sudah support Edis TV dengan cara memberikan paus. Nur Saya Hasan, support Bang. Edis juga. Saya support. Makanya Des, aku bilang Bang, saya juga jangan support malu-malu Edis. Bang. Walaupun nama kalian Iya. belum dirubah, nggak apa-apa. Nama nggak apa-apa. Islam Muhammad Nur Hasan nggak apa-apa. Yang penting iman mengikuti Yesus Bang. Itu loh. Nah sekarang Bukan, begini, Des. Bang. Kalau Nabi Isa itu tetap saya ikutin. Karena apa? Karena dia memang Allah yang suruh kan. Bang, Bagi orang yang beriman harus mengakui kalau Isa, seandainya harus mengakui Injil. Kalau seandainya Anda mengikuti Yesus, mustahil Anda mengikut Muhammad juga. Karena dua-duanya itu bertentangan. Satu mengajarkan A, yang satu mengajarkan B. Contohnya tadi di Sebenarnya kehidupan, gini, di Des. kehidupan yang akan datang kata Yesus, orang hidup seperti malaikat di Iya. sorga, tidak kawin dan dikawinkan. Sebenarnya- Sementara Muhammad mengajarkan sebenarnya- nanti kawin-mawin. Bahkan 70 tahun berdirinya burung katanya. Abang nggak tahu berdirinya burung 70 tahun? Des, Tahu nggak? dengar dulu. Ya tahu. Gini Des. Sebenarnya yang membuat pertentangan itu siapa? Coba saya tanya sama Pak Edis. Muhammad Bang yang bikin itu Muhammad. Bukan Muhammad yang membuat pertentangan itu. Des. Siapa? Kita. Lu kok kita Bu? Kita yang mempertegas. Kita justru mempertegas nih Bang ya. Sebentar, nih. Coba Abang dengarkan Begini, lagi. Des. Coba dibisukan Dengar sebentar dulu, Bang. dengar dulu, Des. Bisukan sebentar aja. Nih Bang, biar Abang lihat ya nih Iya, Bang iya, ya. iya. Abang biar dengar. Silakan. Abang biar dengar sebentar ya. Ini teman-teman, inilah ajaran Islam nih. Ajaran orang Islam seperti ini. Nih. Nih, sebentar Bang ya. Nih. Ya. Saya ulang ya. Saya ulang. Bang, itulah ajaran Islam, Bang. Makanya begini, Bang. Beda, Bang. Bahkan begini. Muhammad itu dalam hadis dikatakan dia memiliki kekuatan seksual setara dengan 30 pria. Dan dia mampu menggilir istri-istrinya itu tanpa dalam satu hari, Bang. Semampu dia sanggup dia menggilirnya di hari yang sama. Nah, makanya saya bilang sama Abang, bagaimana mungkin bahkan si Rashid di tempat saya itu sudah mengakui bahwa nabinya itu seorang raja SEX itu. Itu Ustadz yang bicara itu nggak benar itu. Kok nggak benar? Ustadz tadi itu. Bang, bukan cuma satu orang. Bukan cuma satu orang. Ustadz bodong itu. Kok Ustadz bodong? Bang, dengar ya. Nih, Abang dengar lagi nih. Masalahnya Abang ini kan banyak nggak tahu tentang ajaran Islam, makanya Anda masih Islam. Coba nih. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita Saya nggak ada. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia, dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di surga adalah pesta seks. Tuh, itu Bang, itu ajaran Islam, Bang. Gimana? Itu bukan saya ngomong, Bang. Nggak ada. Kalau ada ajaran Islam yang benar nggak ada kayak gitu. Itu karang-karangan manusia. Bang, itu. tadi Abang sudah Karang-karangan bilang. manusia. Tadi kita Mereka lah sama-sama yang sudah membaca An-Naba. Tadi kita sudah sama-sama membaca An-Naba 33, betul? Benar. Apa dijanjikan Itu Allah? kan perumpamaan, Apa Des. dijanjikan Allah kepada Kalau orang-orang yang An-Naba- bertakwa? Benar. Itu Nggak, kan sebentar dulu, perumpamaan. dulu. Des. Apa Perumpamaan. menurut Al-Quran surat An-Naba 33, apa yang dijanjikan Allah kepada orang-orang bertakwa? Ya, tapi kita Sebentar, tidak bisa apa melangkah, tadi? Des. Apa tadi? Itu Jangan-jangan Abang lupa apa tadi? Enggak. Apa? Iya gadis montok. Nah, apanya yang montok? Apanya yang montok? Enggak ada diterangkan di situ. Ya kalau begitu apa yang montok? Ya kita pemikiran kita sendiri lah. Apa yang montok? Bang? Makanya aku bilang, Bang, sudahlah, Bang. Bang, banyak gini, Bang. Kita harus bisa membedakan mana dukun palsu, dukun asli, ya kan, Bang? Mana nabi Ya. asli, nabi-nabian. Apa caranya itu, Bang? Apa kata Tuhan Yesus, Bang? Di dalam Alkitab apa kata Tuhan Yesus? Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya, Bang. Dari buahnya. Makanya aku bilang, Bang, banyak orang di dunia ini mengaku sebagai ini, mengaku sebagai ini. Akan banyak datang penyesat-penyesat, kata Yesus.
Jelas Bang. Makanya aku Benar. bilang Bang, Benar, jelas. bertaubatlah dan datang kepada Yesus. Ya kan? Yesus mengajarkan apa Bang? Tidak ada Yesus mengajarkan yang seperti Muhammad ajarkan. Makanya aku bilang, ajaran Yesus dengan ajaran Muhammad itu bertolak belakang. Makanya Abang jangan bilang, saya mengikuti Yesus, saya mengikuti Yesus. Itu Anda berkata sesuai dengan hawa nafsumu Bang. Gitu loh. Itu itu yang mengatakan ajaran itu bertolak belakang. Itu yang mengatakan itu orang-orang yang nggak paham. Tapi kalau orang-orang yang paham, ajarannya sama, Des. Tuhan itu tidak dari ada. Aduh, Bang, Des. ya, sekarang beginilah. Kan saya Sekarang bilang. begini, untuk apa yang montok-montok tadi kepada kaum wanita? Kalau kepada laki-laki, Ya kan kepada laki-laki Anda bilang tadi, saya suka. Tadi Abang bilang begitu, oke? Nah, Itu sekarang kan- untuk itu kan wanita buat apa? keindahan, Des. Itu kan keindahan. Iya, untuk wanita buat apa? Ya keindahan. Nggak mungkin Tuhan menciptakan kalau tidak ada maksudnya, Des. Iya, saya tanya. Kalau bagi laki-laki Abang bilang tadi, ya kan, memang saya suka yang montok-montok, kata Abang gitu kan? Ya, Nah, ya. saya tanya, apakah Muhammad juga suka yang montok-montok? Bisa jadi suka. Nah, Karena dia manusia. oke, Ya, kalau kaum karena dia wanita, manusia. oke, kalau kaum wanita, Ya kalau wanita sama wanita mungkin nggak suka. nah makanya saya bilang, makanya surga kalian itu hanya untuk pria. Makanya di dalam hadis dikatakan bahwa banyak sebagian besar penghuni neraka itu adalah kaum wanita, betul? Betul ada. Nah, makanya aku bilang Bang, sekarang gini, yang masuk saya surga itu terangkan, Des. kebanyakan kalian. Des, sekarang gini, Des. Karena perempuan Itu nggak ada mau pelajaran, orang di sana Des. juga ketemu Dengar yang dulu. sama dengan dia. Des, dengar dulu, Des. Dengar dulu. Gimana? Itu ada pelajarannya, Des. Yang apa yang dikatakan, apa yang dimaksud dengan kebanyakan yang masuk neraka itu kaum wanita. Itu ada pelajarannya, Des. Bukan berarti manusia yang bukan berarti wanita yang jasadnya manusia. Sekarang kita ini manusia ini, Des, ada dua, Des, rohani dan jasmani. Jadi yang masuk neraka itu kebanyakan itu jasmani. Justru Bang, dari bahasa apa yang kami bawa ketika kami menghadap kepada Tuhan? Kami datang kepada Tuhan membawa hati kami. Oke? Rohani tibanya, rohani Iya, tibanya. rohanian, karena kami hidup secara rohani. Ya kan, hidup secara roh. Iya, Nah, benar. sementara kalau Iya. kalian mau menghadap kepada Tuhan kalian, yang kalian bawa apa? Cuci, Bang. Cuci tangan, cuci muka, ya kan? Des, gini, Loh, Des. Anda bahkan Itu gini, Bang, bahkan kalau Dengar dulu, salah Des. gerak kalian Des, katanya dengar masa dulu. sholatnya. Sebentar. Dengar dulu, Des. Dengar dulu penjelasan saya, Des. Dengar dulu penjelasan saya, Des. Gini, Des. Dengar ya. Kasih saya waktu 2 menit, Des ya. Silakan. Kasih waktu ya. Silakan. Bang Edis mengatakan orang Kristen menghadap Tuhan dengan rohani. Betul. Iya kan? Betul. Saya juga. Jadi saya. Oke, di mana Saya nilai tidak rohaninya kalau rohani kaki itu. begini, Bang? Sebentar saya tanya. Di mana nilai rohaninya kalau kakinya kayak begini? Iman apa yang berubah kalau kakinya kayak begitu? Bukan. Kalau itu, Des, itu kan syariatnya, Des. Syariat sholatnya. Tapi yang sebenarnya sholat memang banyak mereka yang Islam, Des, tidak mengetahui dan tidak mau belajar. Kalau saya belajar, Des. Jadi Oke, gini, sekarang saya tanya, Bang, menghadap Tuhan. nilai rohani apa kalau kakinya begini dan nilai rohani apa kalau kakinya begini? Itu tuh syariat doang, Des. Iya, makanya Bagus lah, saya syariat. bilang, Bang, Itu syariat. kalian ini yang saya sebut umat yang ritual, umat yang mementingkan kejasmanian. Padahal Jadi begini, Bang, Des. bicara tentang hidup yang akan datang itu bukan berbicara tentang Ya. hidup yang jasmani, berbicara mengenai hal-hal Benar. yang bersifat kosmik, hal-hal yang bersifat Loh. roh. Rohani. Makanya Ya, ketika benar. Muhammad Saya tahu ditanya, makanya Bang, di dalam Al-Qur'an, ketika Muhammad ditanya tentang roh, apa jawaban Muhammad? Jika kamu ditanya tentang roh, apa disuruh jawab Muhammad? Dia nggak tahu soal roh, Bang. Gini, Karena Des. apa? Karena dia taunya hal-hal yang jasmani. Des, gini, Des. Di saat Tuhan mengatakan itu kepada Muhammad, "Hai Muhammad, katakanlah kepada apabila ada yang bertanya tentang aku, tentang roh," kan gitu kan, tentang roh. Maka kau jawablah, katakan kepada mereka, "Hai Muhammad, bahwasannya aku dekat dengan urat nadimu." Bukan itu, jawabannya. bukan itu. Jika ada yang bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah, pengetahuan tentang roh itu adalah di sisi Tuhanku dan aku tidak mengetahui melainkan hanya sedikit. Makanya saya bilang, Iya. Bang, dia nggak tahu Iya, apa makanya soal dia bilang. roh. Betul. Kalau saya, Des, saya belajarnya lebih Justru dalam lagi, kalian Des. tasawuf gini, Bang. Justru kalian tasawuf ingin melangkahi Muhammad. Muhammad saja nggak tahu apa-apa soal roh gimana. Malah kalian gini, saya salut dengan tasawuf begini. Kalian ingin memperdalam sesuatu itu dengan sudut pandang yang rohaniah. Saya paham.
Tapi Ya. masalahnya apa? Masalahnya di dalam Islam itu tidak ada yang rohaniah, jasmaniah, Bang. Karena di dalam Jadi Al-Quran begini, sudah Des. dibilang tidak tahu Benar. tentang roh itu, melainkan hanya sedikit. Aduh, Iya. berat. Jadi yang namanya manusia itu, Des. Yang namanya manusia itu. Maka itu saya bilang, banyak mereka yang belum paham karena mereka tidak belajar, tidak mengetahui. Kan itu. Kalau saya beda, Des. Kan saya bilang sama kamu. Kalau saya sifatnya gini. Saya sholat itu harus kenal dulu Tuhan yang saya sembah. Tuhan yang mana? Gitu Iya, loh. masalahnya begini, Bang. Masalahnya, Abang itu sudah melangkahi Muhammad. Bukan melangkahi. Justru Muhammad sendiri yang ajarannya dari Muhammad itu, Des. Saya belajar rujuknya dari Muhammad. Tapi kebanyakan alim-alim ulama sekarang yang menutup-nutupi itu. Karena nanti dibilangnya mereka sesat. Saya jadi bilang sesat, Des. Saya jadi bilang sesat, Des. Serius. Oke lah, mungkin kita sambung lagi dengan yang lain ya, Bang ya. Kita kasih kesempatan dulu Ya. karena banyak mau naik ya. Silakan. Oke, Silakan, makasih Des. Bang Syarif. Dia ini aliran tasawuf. Tapi satu Abang pengakuan. Abang setuju Ya. bahwa Allah itu adalah Bapa? Setuju? Setuju bahwa Allah dipanggil Bapa? Setuju? Berarti orang Islam yang tidak mau memanggil Allah sebagai Bapa menurut Anda sesat? Tidak sesat karena mereka Nah, belum kan? belajar. Mereka belum belajar, Des. Saya tidak bisa menyesatkan seseorang, Des. Saya tidak bisa menyesatkan seseorang karena saya sendiri belum tentu benar. Nah, Anda sudah Saya mengatakan Anda belum tentu benar. Makanya saya bilang, Bang, memang di dalam Makanya. kalian itu, Bang, semuanya itu serba mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Bukan mudah-mudahan, Des. Mudah-mudahan. Nggak ada kepastian, Bukan Bang. mudah-mudahan. Insya Allah, mudah-mudahan. Gimana? Intinya gini, Des. Intinya gini. Kita tidak boleh menyesatkan seseorang. Apalagi mengata-ngatain orang kafir itu nggak boleh. Nggak boleh, Des. Loh, di dalam Al-Quran jelas laqad kafara lazina qalu, telah kafirlah orang yang berkata. Kok Anda bilang nggak boleh mengkafir? Oke lah, Bang. Jadi gini, Des. Oke, nanti kalau Gini, kita Des. lanjut nanti kita anu terus. Gini, Des. Kita berikan dulu kesempatan Kata-kata kepada muslim yang kafir lain. itu ada maknanya. Aduh, ada maknanya lagi nih, repot nih. Iya, ada maknanya, Des. Oke, Bukan sembarangan. kita berikan dulu kesempatan kepada Kata-kata muslim yang kafir lain, itu Bang, ya. bukan ditujukan buat sembarang orang, Des. Nggak boleh sembarang orang. Oke, kita berikan kepada muslim yang lain dulu, Bang. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih Bang Syarif. Oke, aduh. Syafri. Iya kan? Heran saya. Oke, Hierman. Halo Hierman. Bang Edis, Iya, Hierman, silakan nyalakan kamera Hierman. saya Christian. Iya, silakan nyalakan kamera, Bang. Bang Edis, idola saya Christian Bang Edis. Oh iya Bang, oke Bang, sama-sama Bang. Jangan mengidolakan manusia Bang, jangan mengidolakan saya. Idola kita hanya Yesus saja Bang, seperti itu Bang. Oke Bang Edis. Oke, mohon maaf ya Bang ya, karena kita Ya, fokus dulu, kita undang dulu yang para penuhan Muhammad ya Bang ya. Begitu Bang. Shalom, Oke, shalom, salam kenal Bang. Mohon maaf, beribu maaf saya turunkan. Teman-teman, mohon pengertiannya ya teman-teman ya. Karena begini teman-teman, kita ini membuka forum ini tujuannya itu adalah salah satunya memberi kesempatan yang selebar-lebarnya kepada para penuhan Muhammad. Supaya apa? Supaya mereka itu dikasih kesempatan untuk memberikan jawaban atau untuk mengklarifikasi seperti itu. Ya, kita bukan seperti channel-channelnya Muslim, channel-channelnya Juma dan kawan-kawan yang hobi ngerumpi di sana gitu. Kita bukan channel seperti itu, teman-teman. Di sini kita benar-benar kita kasih kesempatan, Raja, makasih Raja. Benar-benar kita kasih panggung kepada mereka untuk diskusi dengan baik. Tapi ingat syaratnya ada 2 gitu loh. Kalau kamu mau saya kasih panggung, saya kasih kesempatan selebar-lebarnya, syaratnya 2. 1, kamu Islam dan masih bangga dengan Islam kamu, karena banyak orang Islam di sini yang sudah malu jadi orang Islam. Yang kedua, kamu harus punya adab. Hanya itu saja. Syaratnya sederhana sekali ya, sangat-sangat sederhana. Jadi tolong tunjukkan ya bahwa kamu benar-benar memenuhi syarat itu ya, memenuhi syarat yang sudah kita berikan tadi. Ya, silakan. Daeng tahta. Daeng taha. Oh, daeng taha. Ya, silakan Daeng. Udah kau sampaikan kepada si Juma, Daeng? Halo, Daeng. Macet. Iya, halo. Ya, silakan nyalakan kamera. Sudah disampaikan kepada si Juma.
Iya, ya bang. Sudah sampaikan belum? Nanti alasanmu lagi, saya nggak di rumah, saya nggak ada Al-Quran. Alasan aja. Sudah disampaikan belum? Kenapa sih Juma bang? Karena itu termasuk apa namanya? Ya sekampung saya memang kalau saya nilai itu Bang Juma itu luar biasa itu. Iya, kenapa takut dengan saya? Kenapa dia begitu takut sampai lari? Kedengar suara saya saja rambutnya sudah rontok gimana? Dengar suara saya saja dia sudah rontok imannya. Coba gimana? Kapan dia itu punya nyali menghadapi saya? Dia yang datang ke sini atau saya yang datang ke tempat dia? Terserah bang. Kalau misalkan memang kita mau kau sampaikan lah, kau kan yang dekat di sana. Karena menurut pemahaman saya terkadang orang yang biasa apa namanya membanggakan dirinya seperti ini itu belum saya tentu, bukan membanggakan diri saya. Sehubungan dia menantang, makanya saya meladeni. Bukan saya membanggakan, enggak. Dia yang menantang. Gimana sih? Masa saya tahu? Mau dengar suaranya dia nantang saya? Mau dengar? Tidak usah bang, biasa saya ikuti semua. Kau malu nanti jadinya. Dia yang menantang-nantang. Giliran saya datangi kok banyak alasannya. Gimana sih? Pengecut. Bang, dengar dulu. Masih ingat kawan-kawan kita masuk? Bilang suruh pakai rok dia. Dia itu harusnya pakai rok dan pakai lipstick. Harusnya dia pakai rok dan pakai lipstick. Bilangin kepada para penggemar Juma, kamu dicari-cari sama Edis TV. Kenapa sudah saya datangi kamu ke channelmu selalu saja penggemar-penggemarmu itu ketakutan. Turunkan Edis TV, turun. Apa itu? Suruh Juma kalian itu pakai rok mini, pakai lipstick yang merah gincu, yang tebal. Kalau bahasa itu kami nggak terlalu percaya bang. Karena kalau misalnya di zona Suma kita di situ juga berbicara seperti itu. Loh, dengar. Adakah dia pernah naik ke sini? Coba, pernah nggak dia naik ke sini? Berani nggak dia naik ke sini? Ada pernah? Iya, ini channel ini belum, tapi yang sebelumnya biasa. Nggak pernah. Dia tidak pernah berani naik ke sini karena dia tahu bakalan saya bikin jadi bubur. Dan saya, oke lah, saya maklumi kalau dia tidak ke sini. Saya yang ke tempat dia. Saya yang ke channelnya dia, tetap dia nggak berani. Di situ dia sendiri tidak berani. Dengar dulu. Sendiri dia di channelnya, dia sendirian di channelnya, dia nggak berani. Cuman saya satu orang. Kedua, di channel teman-temannya ada 8 orang di situ, 10, 8 orang. Setiap saya datang, baru saya ngomong gini, halo, wah langsung kejang semua. Oh, turunkan ini, turunkan. Saya baru ngomong halo. Coba, baru saya bilang halo, sudah rontok semua nih kalian. Kenapa sih? Iya bang. Saya sendiri bang jauh dibanding daripada ilmu yang dimiliki Bang Suma. Kok iya, saya nggak tanya kamu kenapa dia ketakutan. Kenapa Bang Suma mau tahu ketakutan terus dia itu. Udah gini, nanti kau kasih tahu sama dia supaya dia berani menghadapi saya. Gimana? Kenapa? Bisa nggak sampaikan kepada dia supaya dia jangan takut menghadapi saya? Gimana? Tidak pernah dia bilang takut bang, tidak pernah dia takut. Apakah mau kamu dengar bagaimana si Juma ketakutan dengan saya? Mau dengar? Mau dengar? Mau dengar waktu dengarkan dulu bang. Yang waktu Nathan dia sebagai host baru kita naik di situ dia tanyakan tentang legitimasi kenapa kita kabur bang. Legitimasi? Legitimasi apa? Legitimasi apa? Iya. Nih, dengar. Masih ingat dia tentang kenapa tentang masalah legitimasi. Dengar. Kami tantang untuk berdiskusi. Kami tantang untuk berdebat. Kami tantang untuk berbicara tentang Islam dan Kristen. A few moments later.
kita ini harus pandai-pandai. Saya dari dulu, Iya. saya itu sudah perang sama Edis. Di Zoom sudah perang sama Edis. Di WA perang sama Edis. Di Twitter perang sama dia. Tapi saya mau perang. Ketika saya tahu dia pasti sekat. Pasti sekat. Saya tidak kasih ruang untuk pegang-pegang. Ini kan namanya permainan begini, Bang. Kadang menang, kadang kalah. Edis, seorang ulama pun tidak akan pernah bisa Ya, belum tentu, Bang. Udah, Daeng. Bilang sama si Juma. Kau disuruh Edis pakai rok mini dan pakai gincu merah begitu biar diajak ke pasar. Gitu. Ya udah ya. Udah. Itu saya bilang, Bang. Saya kalau mau dibanding daripada Juma yang jauh Saya lebih nggak tinggi. nanya dirimu, suruh dia datang. Gini aja, dia yang datang kemari atau saya yang mendatangi dia, gimana? Sanggup? Tidak, Mbak, tidak tahu tentang masalah hadis. Udah, sampaikan dulu Deng sama dia nanti ya. Atau mau diskusi kita? Udah siap Al-Qurannya? Ya, rencana diskusi, tapi saya mau bertanya dulu, Bang Edis. Kau dari kemarin kau tanya terus. Kemarin saya mau bertanya dulu, nanti kau gantian. Sekarang kau tanya lagi, nanti kau gantian. Udah kau lakukan intriknya Muhammad itu. Sudah dilakukan dia intriknya Muhammad sudah. Udah, kau tidur dulu di bawah. Kemarin kau lari. Aduh, berat saudara-saudara. Oke, Erwin Hutapea. Erwin. Halo Erwin. Oh, Katolik Bang, Katolik. Oke, baik. Mohon maaf ya Bang ya. Saya turunkan dulu Bang. Oke, kita kasih naik ada Rijal. Oke, si Rijal kita kasih dulu kesempatan ya, apa maunya dia. Ya, Rijal. Ya, Silakan kameramu, Jal. Dis. Kau jangan Jal, ada nggak bahasamu yang nggak membelas, Jal? Kau nggak level. Kalau menurut aku memelas bener kamu, Rijal. Level kau tuh cuman kayak aku. Bang Remince, makasih ya. Kak Remince, terima kasih. Kalau kau berani debat sama Bang Zuma secara offline, biar aku jamin keselamatanmu. Offline, sedangkan anu aja kemarin Egy Sujana, kamu musuhnya umat Islam, boleh dibunuh. Rijal, gini Rijal. Menurut ranking sebentar dulu, gini, kalian ini masih menduduki ranking sebuah umat yang beringas, kemudian umat yang tidak punya adab. Nah itu, kalau ranking itu sudah dicabut dari kalian, nah nanti kalian kalau diskusi kopi darat pasti banyak yang jabanin. Orang akan datang kalau diajak kopi darat sama orang Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen itu rankingnya tidak ada rekod mereka itu, misalnya tukang bunoy, darah halal, nggak ada. Nah, yang tabiat barbar, kemudian teroris, ya tahu sendirilah kalian siapa itu pemegangnya. Bilang saja nggak berani. Kan udah aku jamin keselamatanmu. Ku biayai kau pulang pergi ke Rijal, Amerika. Kamu mau lihat diskusi kemarin? Mau nggak lihat diskusi kemarin? Dia itu fitnah dan mengatakan sesuatu yang tidak diketahuinya. Dia nggak tahu baca Al-Quran, kemudian tafsir Al-Quran, ya marah lah orang Islam, Des. Gimana kok cuman kalian aja nih? Nih, lihat nih, dengar, nih, ini biar kau tahu. Dengar deh, lihat nih. Jika Tuhan itu satu, bagaimana mungkin dia terdiri dari tiga pribadi yang berbeda, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tetapi tetap dianggap satu. Allah itu tiga tetapi satu. Siapa bilang? Allah itu satu. Allah itu. Oh sebentar, nih. Musuh kami umat Islam. Kubur pun nggak apa-apa. Musuh kami mau kubunuh ya. Udahlah, gini aja. Daripada kalian debat offline, mendingan kalian itu tahu nggak ngapain, Net?
Biar saya kasih tahu kerjaan kalian apa. Nyium batu. Des. Kalau menurut pandangan aku, Des, yang nggak pakai otak itu adalah kalian. Kenapa? Rijal, kau jangan lari dulu kemana-mana. Kamu ini kalau diajak diskusi kok kamu tukang lompat sih? Kau dengar dulu. Kamu kan tadi bilang saya diajak debat offline, betul? Ya. Bagaimana mau mengajak debat offline kalau ranking kalian itu masih sebagai umat yang barbar, beringas, ya kan? Kamu tahu nggak? Sebentar. Kamu tahu nggak umat agama apa yang meneriakkan Allahu Akbar terus mukulin orang? Agama apa coba? Kenapa dulu orang tahu Ade Armando? Memang sebentar Rijal. Ade Armando itu saudaramu itu orang Minang juga, tahu? Tahu? Ade Armando tahu? Kok malah ketawa hari ini, makanya saya malas diskusi sama kamu. Ade Armando tahu nggak? Tahu. Oke. Kamu tahu dia dipukulin sambil teriak-teriak Allahu Akbar yang mukulin? Kok malah ketawa? Des, yang pukulin dia itu, Des. Ya orang Islam kok yang pukulin dia. Mana mungkin teriak-teriak Allahu Akbar terus orang kareste. Rijal gini. Pertama kalau diskusi itu Rijal, kita itu harus jujur. Rijal, pertama kalau mau diskusi kita itu harus jujur. Nggak boleh kita itu ngomong ngarang bebas gitu, nggak boleh. Nggak ada, belum ada satu orang pun Des, orang yang beragama kalian itu yang jujur. Nggak ada, masalahnya sama kalian nggak ada dosa melakukan apapun di bumi ini, nggak ada syariatnya. Di mana? Kalau Islam jelas. Fama ya'mal miskol zaratin khairan yarah. Jelas sekali ada ukurannya, ada dendanya setiap kejahatan yang dilakukan. Kabur kau Des, kabur. Itu makanya aku bilang Des, ketika Yesus mau disalib, dia berkata, Eli Eli lama sabatani, Tuhanku, mengapa kau meninggalkan aku? Dia menjerit, dia menangis, meratap dia di tiang salib itu, Des. Kau malah tertawa gembira, Des, merayakan, wah darahnya telah menebus dosa kami. Kan begitu. Udah, gini aja Rijal, gini aja. Kalau kamu ngerti agama Kristen, saya ajak kamu ngobrol agama Kristen. Masalahnya kamu nggak pernah baca, jadi nggak mungkin saya bahas Bible sama kamu, Rijal. Yes. Aku setiap edisi Alkitab itu aku balik. Udah berapa lama kau baca? Udah lama aku baca. Oke. Kamu mau nggak saya tunjukin kalau kitabmu itu cuma jiplak Bible? Gimana sih kamu? Kitabmu ini yang nempelin kitab orang lalu mengubah isinya. Makanya Yahudi, ntar dulu. Makanya Yahudi marah kali sama kalian. Kenapa? Karena Yahudi itu memuliakan Abraham, memuliakan Daud, memuliakan Salomon. Yahudi itu memuliakan, sementara kitab kalian ini menghinakan mereka. Makanya mereka mengamuk sama kalian. Nggak ada ceritanya si Salomon berzina di hadapan ribuan orang, di hadapan umat Yahudi, di hadapan orang-orang Yahudi, dia siang bendera. Nggak ada itu, mana ada. Dihinakan oleh kitab kalian ini. Bagaimana nggak marah orang Yahudi? Begitu juga Salomon. Poinmu itu Daud, apa sih Rijal? Kamu kok lari ke sana ke sini? Poinmu itu apa Rijal? Dimuliakan oleh Al-Quran dan dimuliakan oleh orang Yahudi. Sementara kalian menghinakan Daud. Abraham kalian tuduh minum minuman. Abraham itu orang yang terhormat di dalam Yahudi, Des. Begitu makanya Yahudi nggak akan nyambung sama kalian. Abraham minum minuman gimana maksudmu sih Rijal? Coba itu kau nggak mengerti. Kitab Abraham dituduh oleh Alkitab kalian itu adalah minum minuman. Di mana? Di ayat berapa? Coba kau cari saja. Masa aku ngajarin saya kau? nyari kau yang udah kau tidur di bawah aja. Gimana kau tuh?
Inilah sakitnya mereka itu. Dia yang ngarang suruh saya nyari. Kan aneh. Kemarin juga Juma saya bilang begitu. Mereka yang ngarang tanda kenabian itu tompel, suruh saya nyari. Memang sakit kalian ini. Masa tanda kenabian berupa tompel di punggung suruh saya nyariin di dalam Taurat? Itu nggak ada. Karena nggak ada, dibilang kitabnya palsu. Memang nggak ada orang yang lebih sakit daripada kamu. Ini luar biasa teman-teman ya. Bagaimana mungkin kamu menuduh, mengatakan bahwasanya tanda kenabian itu berupa tompel? Di kitab Taurat mana, di Injil mana ada tanda kenabian berupa tompel? Terus kau bilang, ya kalau begitu cari di kitabnya Musa. Emang malang bener mereka ini. Aduh. Sangat malang teman-teman. Sangat malang. Oke, kita kasih naik ada Mas. Sebentar. Kita kasih naik yang bisa menyalakan kamera ya. Coba ini. Aku subsid. Oke. Oh, aku subsid. Ya. Sebentar Bang, belum bisa menyalakan kamera. Saya turun dulu. Harus bisa menyalakan kamera ya. Wajib bisa menyalakan kamera. Mas Iwir. Halo Mas Iwir. Mas Iwir. Halo bos. Iya, Mas Iwir. Ya, salam kenal Mas Iwir. Salam kenal. Saya Edis TV. Ya, di sini saya seorang Kristen, tapi saya sangat memahami ajaran agama Islam. Nah, saya mau tanya nih, apakah Anda Muslim? Saya Muslim. Muslim. Ya, coba bagaimana? Apa yang ingin Anda sampaikan? Apa yang ingin Anda utarakan? Silakan. Nggak, ini diskusi ini konteksnya apa dulu nih? Ya, diskusi lintas agama begitu. Setelah saya mempelajari agama Islam, nyata bagi saya bahwa Muhammad itu adalah Tuhan kalian. Begitu. Soalnya apa? Soalnya semua-muanya tertuju kepada Muhammad. Apa-apa Muhammad begitu. Jadi memang pusat daripada agama Islam itu setelah saya pelajari memang adalah Muhammad begitu. Apakah Anda setuju? Setuju nggak? Orang Islam diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti ajaran yang dibawa oleh kata siapa? Muhammad SAW. Kata siapa? Al-Quran sendiri Allah. Quran kata siapa? Di dalam kitab kita. Sebentar, Quran kata siapa? Macet. Teman-teman, apa yang terjadi dengan Indonesia, teman-teman? Ini kenapa sinyal seperti ini, saudara? Apakah lagi musim hujan begitu parahnya, teman-teman, sampai sinyal sampai kayak begini? Iya, parah. Oke lah, nanti perbaiki dulu sinyalnya ya, Mas Iwir ya. Heran sih. Kuota habis bagaimana? Oke, kita kasih naik ada Gus Maugi. Oh, pria brewok. Oke, kita kasih naik. Makasih topinya. Terima kasih. Ya, pria brewok. Selamat pagi, pria brewok. Silakan nyalakan kamera, bro. Kayaknya ini udah keberapa kali ya kamu naik ke sini ya, pria brewok ya. Sinyal juga ini nggak nyambung. Aduh, si pria brewok. Ya gimana bro? Ya sehat bro. Sehat. Gimana? Ya. Buktikan Nabi Muhammad bukan Tuhan kalian. Buktinya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad. Kata siapa? Itu di dalam Quran surah Al-Baqarah. Iya, kata siapa itu? Itu kata Allah Subhanahu wa taala yang difirmankan Allah ngomong di dalam sama kamu. Allah ngomong sama kamu. Allah Subhanahu wa taala iya, kata siapa bahwa Allah ngomong begitu, kata siapa?
Iya, di dalam Al-Qur'an. Buset deh ini. Dengar loh. Aduh, sudah Google lagi dia sudah. Ya, oke, kita turunkan. Sebentar ya. Kalau main Google kita turunkan saja. Ini kita ajak ngobrol tapi Anda malah lihat-liatin Google. Oke, Nasiruddin. Kita kasih naik Nasiruddin. Ya, Nasiruddin. Halo Nasiruddin. Nasiruddin. Oke. Selamat pagi Nasiruddin. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Pak Nasiruddin, apakah Anda seorang muslim? Saya seorang muslim. Oke. Apakah Anda mendalami agama Islam? Saya Tidak. kalau istilah untuk menghafal saya tidak hafal. Siapa yang bilang menghafal? Mendalami mereka ini. Memang kalau ngomong sama mereka ini emang anu kita, IQ kita sama mereka ini emang beda-beda gini. Ngomong sama mereka ini kayak ngomong sama Lord Haris. Saya tanya, apakah Anda mendalami agama Islam? Kok Anda jawab saya nggak menghafal Al-Quran ini? Ini Lord Haris ini. Mereka ini Lord Haris semua loh. Kenapa sih IQ orang Islam kok kayak gini gitu? Kenapa? Gitu? Nanti dulu cerocos ngomong itu. Bukan, saya tanya kepada Anda, apakah Anda mendalami agama Islam? Anda jawab, saya tidak menghafal Al-Quran. Tahu Lord Haris kalau diajak ngomong ya kayak gini. Kalau ngomong pengen benar terus kalau ngomong itu. Bukan pengen benar, Pak Nasiruddin. Ya saling dengar kalau ngomong itu. Anda itu saya tanya apa kok jawabnya apa? Pantas saja Anda masih jadi orang Islam. Iya. Sebelum kita mengaji ke Tuhan. Yang saya tanya tadi apa Pak Nasiruddin? Apakah Anda mendalami agama Islam? Ya, saya apa? mendalami agama Islam. Oke, gitu jawab. Saya mendalami atau saya tidak mendalami gitu, baru nyambung. Jadi agama Islam itu bukan hanya syariat saja, ada syariat, ada hakikat. Ya, intinya yang Anda taati siapa? Allah apa Muhammad? Ya Allah lah. Mana? Apa yang Anda taati dari Allah apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang ditaati apa? memang mereka ini sulit. Yang Anda taati dari Allah itu apa? Lah ya saya ucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Allah yang saya taati. Iya apa? Apa contohnya? Contoh mentaati Allah itu apa? Melaksanakan sholat, perintah Tuhan. Perintah sholat. Sebentar, pelan-pelan. Sholat ya. Sholat. Yang nyuruh sholat siapa? Ya Allah sendiri. Kata siapa? Lihat di Al-Baqarah itu. Iya. Siapa yang ngomong kalau Allah itu merintahkan sholat? Yang ngomong itu siapa? Allah. Langsung. Allah, ngomong langsung. Al-Quran itu apa Allah itu mengutus enggak nyambung. Enggak, Al-Quran itu kata siapa? Al-Quran kata siapa? Al-Quran kata siapa? Ya Al-Quran kata Allah. Oh, itu kata siapa? Al-Quran kata Allah itu kata siapa? Jadi setiap Al-Quran kata Allah itu kata siapa? Mari dulu, setiap ya Allah, ya ayyuhalladzina itu. Gimana sih? Enggak. Al-Quran itu kata Allah itu kata siapa? Hai, ngomong orang ngedak ini susah. Ya di dalam Al-Quran itu setiap ya ayyuhalladzina. Enggak, yang saya tanya tadi kan Anda bilang bahwasanya Allah bilang suruh sholat, betul? Benar. Nah, yang bilang bahwa Allah bilang suruh sholat itu siapa? Putar balik ngomong itu. Ya Allah lah besok. Allah sendiri ngomong. Iya. Ngomong di Quran. Lewat Al-Quran. Oh, jadi Allah ada dalam Quran. Masya Allah ya Tuhan. Tuh kan gimana? Bukan.
Allah kalau ngomong harusnya ke orang begini kayak- loh. Memang IQ mereka ini kan agak rendah teman-teman. Jadi kita begini loh. Sebenarnya gini yang saya maksudkan. Halo. Semua kata Muhammad betul nggak? Aku tanya dulu sama Adis. Sebentar, semuanya kata Muhammad betul nggak? Boleh nggak aku bertanya? Sebentar, semuanya itu Allah bilang begini, Allah bilang begitu, Allah bilang begini. Itu semua kata Muhammad betul nggak? Itu kan melalui Al-Quran, itu kan Allah itu kan Iya, istilah kan katanya Muhammad betul nggak? Muhammad. Udah, tidur di bawah, tidur di bawah. Udah, tidur di bawah, tidur di bawah, tidur di bawah. Gitu loh. Nggak nyambung juga kamu ini. Aduh, berat. Oke, kita kasih naik ada One Dream. Ya, silakan One Dream. Nyalakan kamera Anda. One Dream. Oh ya. Selamat pagi saya ucapkan kepada Anda One Dream. Apakah Anda seorang Muslim? Ya, saya Muslim. Oke, Muslim. Ya, silakan. Anda barusan datang atau sudah dari tadi? Sudah dari tadi. Oke. Apa tanggapan Anda? Tadi saya sudah bilang begini. Sebenarnya setelah saya mempelajari agama Islam, semua dalam agama Islam itu cuman katanya Muhammad. Nah, setelah saya selidiki, sulit bagi saya untuk mengatakan bahwa Allah itu sesungguhnya Muhammad gitu. Sulit bagi saya untuk tidak mengatakan itu. Oke, kamu yakin nggak bahwa Allah itu adalah sebenarnya Muhammad sendiri? Bukan. Oke, sebentar. Ya. Siapa yang menikahkan Muhammad dengan bekas menantunya atau bekas istri anak angkatnya? Itu kan perintah dari Allah. Dari mana kamu tahu kalau itu bukan Muhammad sendiri yang ngarang-ngarang? Lah, Allah itu, ya Tuhan kita itu. Nih, kan kau nggak nyambung gini, sebentar gini. Kamu misalnya punya anak angkat, sudah? Ya. Nah, Ya, sudah. lalu istrinya anak angkatmu itu, kamu ambil menjadi istrimu. Ya. Terus kamu bilang, sesungguhnya Tuhan memerintahkan saya untuk menikahi kamu. Kamu bilang begitu, oke? Ya. Nah, menurut saya ya, sebenarnya Tuhan yang kamu bilang itu sebenarnya akal-akalanmu itu. Itu akal bulusmu, tahu? Paham? Gini, kalau kamu masih belum paham gini juga, gini. Tahu dukun? Sebentar dulu. Tahu dukun? Tahu dukun? Ya, tahu. Ah, kalau dukun itu begini. Ada bisikan. Bukalah bajumu. Nanti kalau kamu buka baju, kamu masuk kamar. Nah, itu dukun. Nah, sekarang sebentar saya tanya kamu. Menurut kamu, bisikan gaib yang kata dukun itu menurut kamu akal-akalan dia nggak? Ya beda. Sebentar saya tanya kamu, akal-akalan dia nggak? Iya, kalau dukun. Akal-akalan dia. Kenapa kamu bisa curiga bahwa itu akal-akalan dia? Ya karena tidak terbukti. Seperti dukun. Bukan, karena ketahuan bahwa sebenarnya dia itu otaknya itu dia mengikuti pengen sesuatu, betul? Iya, benar. Nah, sekarang begini. Ada Quran di situ nggak? Quran? Ada. Mau kamu ambil? Ya. Silakan, coba ambil. Baca dulu isinya. Kau kan selama ini nggak pernah baca isinya. Coba kita tes dulu ya. Kita tes dulu. Boleh. Ya, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Coba buka surat Al-Ahzab dulu, buka. Al-Ahzab.
Ayat berapa? Ayat ke-50 coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bahasa Indonesianya saja. Percuma juga kamu ya. Nggak ngerti juga. Gitu loh, buang-buang waktu. Coba baca Indonesianya yuk. Wahai Nabi, sesungguhnya kami menghalalkan kepadamu istri-istri yang kami Waduh, bacanya jangan gemetaran. Jangan gemetaran, bacanya pelan-pelan yuk. Waduh. Gemetar. Coba yang Anda maksudkan itu gimana? Enggak, coba kamu baca dulu sampai selesai. Coba kamu baca sampai selesai. Coba. Ya, sebentar. Ditaruh dulu HP-nya, Bang. Jangan goyang sana, goyang begini-begini, Bang. Jadi pusing nanti, Bang, kalau begini-begini. Yuk. Coba. Saya bacakan. Wahai Nabi. Itu ayat berapa? 50 apa 51? Ya, ayat 50. Ayat coba dari 50, nanti habis itu ke 51. Coba ayo. Habis itu Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah nunduk, Bang. Kameranya nampak-nampaknya Bang sudah mulai malu jadi orang Islam baca. Ayo, wahai Nabi. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu, ya, yang telah engkau berikan mas kawinnya. Dan hamba sahaya yang engkau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu. Halal itu ya. Terus. Ya. Dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu. Terus. Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahinya sebagai kehususan bagimu. Khusus bagi Muhammad. Ya. Oke, jadi menurut ayat itu perempuan-perempuan boleh menyerahkan dirinya kepada Muhammad. Gini Mas Adis. Waduh, jangan gini. Perempuan-perempuan boleh menyerahkan diri kepada Muhammad. Maksudnya itu. Jawab, boleh nggak perempuan-perempuan menyerahkan diri kepada Muhammad? Boleh. Sekarang saya tanya kamu, yang ngomong begitu sama Muhammad siapa? Jadi ini wahyu Allah. Nah, kenapa kamu tidak mencurigai bahwa sebenarnya itu karang-karangannya Muhammad? Ini kan udah disebutkan keistimewaan. Nabi itu nikah, istrinya 11. Itu baca dulu, perempuan-perempuan yang mau menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau, betul? Betul. Itu tanpa mahar. Betul? Iya, terus. Nah, jadi perempuan-perempuan boleh menyerahkan dirinya. Menyerahkan dirinya itu maksudnya berhubungan seksual. Ngerti? Kepada Muhammad. Nah, sekarang saya mau tanya sama kamu. Saya mau tanya nih sama kamu. Iya. Kalau kamu jadi nabi. Kamu jadi nabi nih. Oke? Kamu ngaku nabi nih, nabi. Perempuan-perempuan boleh menyerahkan diri kepada saya menurut wahyu yang saya terima. Lalu datanglah perempuan-perempuan. Wah, menyerahkan diri kepada kamu. Sekarang, wajar nggak saya mencurigai kalau kamu nabi-nabian? Nggak? Wajar nggak saya mencurigai kamu nabi-nabian? Ya, kalau kepada saya wajar. Ya, kenapa? Karena saya tahu ini modus ini orang, ini modus ini. Jadi begini,
Sebentar. Sebentar saya menjawab dulu. Kenapa? Pertanyaan saya begini. Kenapa Allah terkesan seperti sangat sekali mengurusi seksualnya Muhammad? Kenapa? Gini Mas Edis, saya jawab ya. Saya jawab. Dan tadi Mas Edis terus yang ngomong. Silakan. Nabi Muhammad itu kan nabi terakhir, penyempurna dari nabi-nabi sebelumnya. Beliau dinikahkan sebanyak 11 istri. Ya. Ada riwayat 12 cerita. Itu karena apa? Menjadi contoh untuk umat-umat seterusnya. Dari 11-12 istri itu mewakilkan semua karakter manusia perempuan setelahnya. Nyambung. Ini dalilnya dari mana? Dalilnya. Itu pendapat para ulama. Oh, pendapat para ulama. Iya. Oke, jadi menurut Anda Al-Quran tidak berguna untuk menjelaskan agama Islam? Al-Quran itu tulisan Mas Edis yang bisa menjelaskan. Pertanyaan saya bukan itu. Saya nggak bilang Al-Quran bukan tulisan. Ini susah ngomong sama orang Islam ini memang susah loh. Yang saya tanya, kenapa Al-Quran tidak berguna bagimu untuk menjelaskan agama Islam? Ya berguna. Oke, kenapa tadi nggak kamu pakai Al-Quran untuk menjelaskan? Yang menjelaskannya yang punya akal, ulama. Oh, berarti Al-Quran tidak berguna untuk menjelaskan? Ya berguna untuk menjelaskan semua tadi sesuatu. yang barusan kamu gunakan untuk menjelaskan apa? Perantara orang yang mempunyai akal. Yang barusan tadi kamu gunakan untuk menjelaskan apa? Al-Quran. Surat berapa, ayat berapa? Surat Al-Ahzab ayat 50. Buset. Yang tadi, yang mana? Makanya teman-teman jangan terlalu serius kalau ngobrol sama mereka. Yang Al-Ahzab 50 itu ayat yang saya kesannya memperdulikan urusan itunya Muhammad. Lagi googling dia. Oke lah, kamu googling dulu dah. Capek saya ngomong sama mereka. Aduh, teman-teman. Kalau mau serius pun kayak seperti itu, teman-teman. Mau serius pun jadi gitu kan? Iya kan? Kita mau serius nih, mau serius. Tapi orangnya nggak nyambung. Aduh. Oke, Fajar Nur Mutaqin. Ya, silakan. Fajar Nur Mutaqin. Selamat pagi menjelang siang, Fajar Nur Mustaqin. Silakan nyalakan kamera Anda. Mari diskusi. Ya, silakan. Silakan Bang. Jangan naik asam lambung, Bang. Kayak siapa kemarin naik asam lambungnya? Si Rijal. Ya, Fajar Nur, Anda seorang Muslim? Ya, Muslim Bang. Oke. Bener nggak kalau bener Ahzab 50. Oke, Al-Ahzab 50. Ya, bacakan Bang ya. Nih, bacakan. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagi kamu istri-istri yang telah kamu berikan mas kawinnya, dan hamba-hamba saya yang kamu miliki, yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan. Anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki ibumu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan-perempuan mukmin yang mau menyerahkan dirinya kepada Nabi. Kalau Nabi mau, sebagai pengkhususan bagimu, bukan bagi untuk semua orang mukmin. Sudah? Sudah. Nah, kalau Anda baca seperti ini, Anda dapat pahala. Iya, dapat pahala kalau baca Quran. Pahala.
urusannya ini sama kamu apa ayat ini? Kenapa Urusannya? kenapa ketika kamu membacakan bahwa Nabi itu perempuan-perempuan ini boleh, perempuan-perempuan ini boleh, perempuan-perempuan menyerahkan diri kepada Nabi boleh. Kenapa kalau kamu baca begitu terus kamu dapat pahala? Urusannya sama kamu apa itu? Ya namanya Quran kan isinya tentang pembelajaran Bang, gitu. Perempuan boleh menyerahkan dirinya kepada Muhammad kalau Muhammad mau, betul? Betul. Iya. Nah, Cuma kan hubungannya sama kamu apa? Bapak Ibu Saudara, sahabat Studio Kristen Channel, kita sudah dengar debat ini dan mari kita akan melandasi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-35. Begini bunyi firman Tuhan. Berbagai-bagai nasihat. Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain. Jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini. Hai anakku, dan lepaskanlah dirimu karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur dan gelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturannya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, beberapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan mengunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dan tiba-tiba sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tanpa tangan yang menumpahkan darah, orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyerbu-nyerbukan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Nasihat-nasihat tentang perzinahan. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semua itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya. Dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan, yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu, janganlah terpikat oleh bulu matanya, karena bagi seorang sundal sepotong roti yang penting, tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Dapatkah orang membawa api dalam gelungan baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah seorang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya, tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat.
segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Siapa melakukan zina tidak berakal budi, orang yang berbuat demikian merusak diri. Malunya tidak terhapuskan. Karena cemburu adalah geram seorang laki-laki. Ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Ia tidak akan mau menerima tebusan satupun, dan ia akan tetap bersikeras betapa banyak pun pemberianmu. Demikian kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara. Kiranya kita tetap tekun, berdiri kokoh terhadap iman kita kepada Tuhan Yesus. Bila kita menjauhkan diri dari segala kejahatan, perzinahan, pertengkaran, dengki, bahkan kemarahan, mari kita saling mengasihi sesama dan saling mendoakan. Sekian saja Bapak Ibu Saudara, sehingga video ini juga memberkati kita, menguatkan iman kita kepada Tuhan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.